Oleh karenanya, sekali lagi, kami seluruhnya menghimbau dan mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, datang ke TPS, ikut mensukseskan dengan mencoblos pilihannya masing-masing. Mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, kemudian jurdil. Silakan gunakan hak suara kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jangan golput guna memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita demi masa depan daerah kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan jaga keutuhan bangsa dan negara ini. Mari kita wujudkan pilkada serentak yang sejuk, yang damai dan jurdil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bapak. Satu ya. Izin sudah pegang mic dulu ya. Karena itu izin sambil dari jawab bertanya beberapa hal terkait dengan kesiapan pilkada ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa logistiknya itu sudah nyaris selesai semua terkait logistik pilkada ini. Khusus untuk distribusinya sejauh ini sudah sampai mana, karena ada beberapa yang memang masih di perjalanan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan usulan DPR beberapa waktu lalu disampaikan bahwa KPU nantinya diusulkan untuk menjadi lembaga ad hoc, gitu Bapak. Itu menurut Pak Menko bagaimana? Terima kasih. Tadi dua pertanyaan ya, yang terkait dengan wacana perubahan KPU menjadi badan ad hoc. Saya mencoba menjawab. Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tergantung pada sudut pandang dan tujuan yang ingin kita capai. Oleh karenanya memang penting untuk dilakukan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada perubahan KPU tersebut terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas dan efektivitas KPU dalam melaksanakan pemilu ke depan yang bebas dan aktif. Oleh karenanya diskusi secara terbuka maupun masukan dari berbagai pihak elemen masyarakat ini penting untuk kita dengar dalam rangka membantu di dalam menentukan arah mana yang terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan. Kalau terkait distribusi logistik, silakan dari itu bagiannya Pak. Baik, terima kasih Pak Menko. Perlu kami sampaikan, posisi logistik sekarang sudah bergerak dari gudang-gudang KPU kabupaten kota seluruh Indonesia di 545 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada. Posisinya sekarang sudah ada di gudang BPK di kecamatan, dan posisi saat ini sudah bergerak ke desa. Artinya posisinya sekarang seluruh pergerakan logistik menuju desa. Dan besok tanggal 26 November 2024 PPS yang ada di tingkat desa tersebut bergerak menuju ke tempat pemungutan suara. Bapak sekalian, perlu kami jelaskan bahwa besok tanggal 26 November 2024 seluruh petugas KPPS sudah mendirikan tempat pemungutan suara. Maka disitulah nanti PPS mengirim logistik ke tempat pemungutan suara. Jadi kami memastikan agar tidak terjadi keterlambatan logistik secara nasional. Kami memantau di tingkatan KPU RI melalui KPU Provinsi bahwa menjamin untuk tanggal 26 logistik sudah harus bergerak sampai di tingkat PPS, sehingga
Pilkada serentak 2024 ini bisa tepat waktu. Begitu ya untuk soal positioning distribusi logistik sampai hari ini, dan besok masih akan tetap berlanjut dari tingkat desa menuju tempat pemungutan suara, setidaknya sore hari sampai nanti maksimal malam hari lah itu sudah nyampe, dan paginya tepat tanggal 27 November pukul 7.00 tempat pemungutan suara untuk Pilkada serentak 2024 sudah bisa dibuka dan ditutup pukul 13.00. Demikian yang bisa kami jelaskan untuk soal positioning logistik secara nasional. Terima kasih. Untuk masalah logistik yang terakhir, dengan bantuan dari Satgas TNI, distribusi di Nabire itu sudah bisa terlaksana, artinya semua sudah siap, dan pemerintah sudah secara all-out mendukung kesiapan daripada KPU. Kesimpulan rapat hari ini siap untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada hari Rabu tanggal 27 November yang akan datang atau lusa. Silakan. Terima kasih Bapak, nama saya Ginta dari Antara. Pertanyaannya ada dua Pak. Pertama terkait kesiapan, yang soal ini Pak, ini apa namanya, kan kemarin sempat di monitor beberapa daerah rawan gitu ya Pak untuk pilkada, dan jika kita bicara soal worst case scenario nih Pak, ada misalkan beberapa daerah yang secara serentak juga kerusuhannya itu terjadi berbarengan, bagaimana kesiapan aparat penegak hukum kita TNI Polri dalam mengantisipasi kerusuhan, potensi kerusuhan yang berlangsung secara serentak juga Pak. Dan yang kedua soal kesiapan distribusi logistik, lagi-lagi Pak, apakah ada jaminan kalau untuk ke daerah-daerah yang bencana gitu Pak, dan kita tahu sekarang kan juga cuacanya juga sedang tidak baik gitu Pak, apakah juga akan bisa tepat waktu sampai ke mereka sehingga masyarakat itu punya hak pilih juga nanti saat tanggal 20 November. Terakhir ini Pak, soal mungkin pertanyaannya bisa Bapak respon atau mungkin pihak KPU soal OTT salah satu paslon di Bengkulu Pak, itu dia jika menyalonkan tetap maju mencalonkan diri, apakah pencalonan sah, dan jika terpilih nanti apakah juga itu akan sah juga Pak? Terima kasih. Terkait dengan kesiapan dari hasil rapat koordinasi pada hari ini, memang ada beberapa wilayah yang terkendala dengan potensi ancaman di bidang bencana, khususnya banjir. Karena ini musim hujan yang cukup tinggi, prediksi BMKG itu sampai bulan Februari. Ada beberapa wilayah di Sumatera Utara, kemudian juga di Jawa Timur, termasuk Kalimantan Tengah, yang mengalami banjir bandang. Dan ini memerlukan beberapa pergeseran titik TPS dan sebagainya. Kalau yang menyangkut logistik tadi sudah disampaikan, intinya semua sudah siap. Tinggal mendorong itu ada tahapannya. Tadi dari Pak KPU sudah menyampaikan bahwa besok itu akan didorong di tingkat desa, kemudian setelah TPS jadi malamnya langsung didorong ke TPS. Hal lain yang terkait dengan masalah kontingensi, Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180.000 personel, untuk TNI 169.000, yang semua sudah siap, termasuk baik itu deploy maupun kekuatan cadangan. Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah ditetapkan, dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan dari posko, termasuk juga sistem kota dan sebagainya. Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya pilkada serentak. Saya rasa cukup ya. OTT. Bengkulu ini kan terkait dengan OTT yang dilaksanakan oleh KPK. Jadi kalau secara teknis langkah penyidikan, penegakan hukum, tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK, silakan bisa ditanyakan pada KPK.
Tapi intinya kita kan harus menghormati ya, menghormati langkah-langkah hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK. Mengenai proses hukum dan sebagainya silakan nanti bisa tanya sana. Tapi terkait dengan status, silakan dari KPK itu bisa menjawab. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan kasus yang terakhir, pada dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7 dan 8 Undang-Undang Pilkada. Secara normatif kami ingin menyampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlangsung hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur saat ini juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum ya, bukan di KPU. Adapun dalam pelaksanaannya di pungut itu KPU mengatur di PKPU 17 tahun 2024 yang berkaitan dengan unsura pasal 16 ayat 1 dan 2 contoh pasal 36 ayat 3 mengatur bahwa apabila salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 29 hari, ini kan sudah sangat mepet, sebelum pemungutan suara ditetapkan sebagai terpidana, maka KPU Kabupaten Kota memberitahu kondisi calon tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS untuk diumumkan pada pengumuman di TPS dan secara lisan disampaikan kepada pemilih. Itu kalau terpidana. Apabila KPPS menemukan pemilih mencoblos salah satu calon pasangan calon sebagaimana masuk pada surat suara dinyatakan sah untuk calon pasangan calon yang bersangkutan. Ketentuan pasal 16 tadi, ketika hukum calon kepala daerah sudah terpidana, kalau belum maka pasal ini tidak bisa dipakai. Demikian ya. Yang meninggal juga demikian, jadi tidak ada pergantian calon di dalam masa 1 bulan. Ketika yang bersangkutan meninggal, jadi tetap dilakukan pemilihan. Nanti prosesnya yang meninggal akan diganti lewat mekanisme di DPRD. Kalau terpilih, kalau dalam kasus yang ditanyakan Ciamis calon tunggal, tentu kita lihat nanti hasilnya. Rekan-rekan media sekalian, saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pada rilis kita pada hari ini. Satu lagi komen. Kita akan update terus dan kita akan fokus bekerja keras untuk menyisakan beberapa tahapan atau beberapa